Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Jumat pertama di bulan Sya'ban. Sya'ban, su'ub, si'ab, bercabang-cabang kebaikan. Yahya bin Mu'az menjelaskan makna Sya'ban. Dari huruf-hurufnya mengandung makna yang luar biasa. Di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan, Sya'banun, sin syafa'ah, as-sarbu, pertolongan dan kemuliaan. Kemudian ain, ulfatun, yaitu kelemah lembutan. Lalu huruf ba, ulfah, afwah, izzatun, kemuliaan. Huruf ba, birrun, kebaikan. Huruf alif, ulfah, kelemah lembutan. Nun, cahaya. Karena itu bulan Sya'ban adalah bulan yang istimewa, bulan menuju Ramadan, bulan persiapan Ramadan, bulan pemanasan Ramadan. Sehingga sejak bulan Rajab Rasulullah berdoa dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, ya Rabbana, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami di bulan suci Ramadan. Lalu apa keutamaan, keistimewaan dan amalan bulan Sya'ban? Pertama, bulan diangkat amal-amal kita oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana amal kebaikan yang kita lakukan diangkat oleh Allah, oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi di bulan Sya'ban. Bulan yang seringkali dilupakan oleh kita, yaghfalun nas. Padahal Rasulullah SAW melaksanakan puasa sunnah terbanyak adalah puasa di bulan Sya'ban, bagian daripada persiapan menuju Ramadan, pemanasan menuju Ramadan. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan turunnya ayat perintah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah ke-33 Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itulah Syekh Abdul Qadir Jailani mengungkapkan bahwa bulan Sya'ban syahrus salawat. Bulan Sya'ban adalah bulan salawat. Memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah SAW. Multi manfaat, banyak manfaat yang kita raih dengan banyak salawat. Doa dikabulkan dengan salawat. Kemudian segala hajat cita-cita dimudahkan dengan salawat. Hutang lunas dengan salawat. Cita-cita, hajat kita, keinginan kita, apapun diberikan kemudahan oleh Allah, dikabulkan dengan salawat. Manfaat yang banyak diraih dengan salawat. Perintah salawat itu turun di bulan Sya'ban. Perintah-perintah lain Allah cukup turunkan ayat. Ketika Allah perintahkan salat, Allah tidak salat. Allah perintahkan haji, Allah tidak haji. Allah perintahkan puasa, Allah tidak puasa. Allah perintahkan zakat, Allah tidak zakat. Tetapi uniknya, istimewanya salawat adalah ketika Allah perintahkan salawat, Allah pun berselawat. Innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat. Dan itu turun di bulan Sya'ban. Keistimewaan yang berikutnya, di mana perintah Allah untuk pindahnya kiblat. Ketika itu Rasulullah SAW sedih karena beberapa bulan kiblat waktu itu menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Lalu Allah turunkan ayat fawalli wajhaka satral Masjidil Haram, turun di bulan Sya'ban. Hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Makanya ada masjid kiblatain, masjid dua kiblat. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah berpindah kembali kepada kiblat yang semula, Ka'bah Baitullah di Masjidil Haram. Kemudian keistimewaan yang berikutnya, bulan Sya'ban adalah bulan kita menyirami kebaikan. Bulan Rajab kemarin kita menanam kebaikan. Bulan Sya'ban kita menyirami kebaikan, dan Ramadan kita memanen kebaikan. Kalau seandainya bulan Rajab kita belum menanam kebaikan, bagaimana kita bisa menyirami kebaikan, apalagi kita bisa memanen kebaikan. Karena itulah kita masih beruntung di awal-awal Sya'ban ini. Manfaatkan, kita sirami kebaikan kita dengan ikhlas, dengan sabar, dengan istiqamah, sehingga nanti memasuki Ramadan maksimal ibadah karena kita panen kebaikan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan menuju Ramadan, persiapan. Apa yang mesti kita siapkan? Paling tidak ada 4 hal. Pertama, ruhiyah kita, hati kolbu kita. Siapkan dengan kita tazkiyatul qalb, pembersihan hati. Kita taubat, istighfar, kita mohon ampun kepada Allah. Jadikan Sya'ban bulan istighfar, sehingga nanti Ramadan kita bisa maksimalkan ibadah. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang suci, kita sucikan di bulan Sya'ban dengan memperhebat istighfar. Ruhiyah kita siapkan dengan kita doa kepada Allah, sebagaimana doa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Persiapan yang kedua adalah jasadiah, fisik yang sehat, sehat wal afiat. Bagaimana kita bisa beribadah, puasa, tarawih, tadarus, i'tikaf kalau kita sakit. Karena itu kita jaga kesehatan, sehingga nanti Ramadan kita bisa maksimal ibadah dalam keadaan sehat wal afiat. Kemudian yang berikutnya, kita persiapkan maliyah, harta yang halal, rezeki yang halal. Karena bagaimana Allah terima ibadah kita, puasa kita, zikir kita, sholat kita, kalau yang kita makan dari yang haram, yang kita minum dari yang haram. Man akala luqmatan min haram lam tuqbal salatu arba'ina lailah. Siapa yang memakan sesuap saja dari yang haram,
Allah tidak terima ibadahnya 40 hari 40 malam. Na'udzubillahi min zalik. Orang beriman selektif apakah halal atau haram. Halal baik zatnya, halal baik cara mencarinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di bulan Sya'ban ini kita mempersiapkan ilmiah, fikriyah, ilmu. Ibadah tanpa didasarkan dengan ilmu mardudatun la tuqbalu, ditolak, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca lagi, kita ngaji lagi, kita pahami lagi tentang puasa, syarat rukun yang membatalkan puasa, sunnah puasa, bagaimana puasa kita bisa diterima oleh Allah, kemudian bagaimana sholat tarawih yang benar, zakat yang benar, dan kita bisa meraih Lailatul Qadar. Di bulan Sya'ban inilah manfaatkan sehingga seperangkat ilmu yang kita kuasai, yang kita pahami, kita bisa hayati, amalkan nanti di bulan Ramadan sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita. Awal bulan Sya'ban manfaatkan bulan salawat, bulan istighfar, bulan kita persiapan menuju Ramadan. Semoga Allah karuniakan kepada kita hati yang bersih, sehat walafiat, harta rezeki yang halal, dan kita semua disampaikan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'a bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.